Tasya Atasya tidak sanggup mereview Bika Ambon Cimehong setelah membuka bungkusnya. Hal ini tampak dalam video yang diunggah Tasya di channel YouTube miliknya. Diketahui Tasya Atasya memang sering kali mereview berbagai makanan. Terbaru ia mereview makanan yang dijual Cimehong. Sebelumnya makanan dari Cimehong viral lantaran diduga ada serangga di dalam Bika Ambonnya. Pada video Tasya ia tampak tidak memakan Bika Ambon Cimehong. Setelah membukanya, Tasya tidak mau mencicipi lantaran menemukan sejumlah kutu di Bika Ambon yang sudah ia beli. Sebelum melakukan review, Tasya mengaku sempat mengintip isi Bika Ambon yang ia terima. Ia melihat ada 2 bintik hitam, namun belum memastikan dengan jelas. Saat dicuil, beberapa bagian Bika Ambon ada hitam-hitam berkaki yang diduga merupakan kutu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Cimehong makin hari gue liat-liat bener-bener makin blunder. Kalau lo kayak gini terus, usaha yang udah lo rintis bakalan hancur di tangan lo sendiri, bukan orang lain yang hancurin justru. Perkara hasil review nggak sesuai apa yang lo mau, lo sampai ngatain customer lo sendiri mau pansos, mau ngehancurin usaha orang. Habis tuh lo bawa-bawa Tuhan sama bawa-bawa iblis segala. Padahal kalau dari awal lo nggak ngerasa paling bener sendiri dan lo mau minta maaf, abis itu memperbaiki, gue yakin usaha lo bakalan makin melejit. Stop berlindung di balik kata-kata yang mau-mau aja, karena gue yakin customer lo mau beli dagangan lo gara-gara yakin makanan lo itu safety. Mereka mau beli dagangan lo bukan gara-gara di dalamnya itu ada kecoa, ada kutu, ada ina-inu, bukan. Gue abis nonton YouTube-nya Kak Tasya. Gue tuh masih yang pengen kayak positive thinking. Gue jujur banget dulu ya. Nggak, maksud gue, lu kebayang gak sih gitu ya? Lu kebayang gak? Gue tuh pas makan juga kayak kaget gitu pas gue belek. Di tengah-tengahnya tuh kayak titik hitam. Cuma maksud gue titiknya tuh lebih kecil sih. Nggak kelihatan yang bentuknya serangga, nggak sama sekali gitu loh. Setelah gue parno melihat videonya Kak Tasya gitu, apakah itu adalah hasil permutilationan gitu dari, kan gue belah gitu kan. Ngerti kan maksud gue jadi sekarang kayak mikirin apa iya ya gitu, mana udah gue makan lagi kan, ya udahlah ya, vitamin. Ya mau gimana lagi kan, udah kalau ketelan mah ya udah, judulnya gue pasrah. Ada ya pelaku usaha seperti itu, gak mau menerima kritikan orang lain. Kita ngerti kok sebagai manusia, seberhati-hati apapun kita, sebersih apapun kita, pasti aja akan ada kelalaian dan kesalahan, dan itu wajar. Seharusnya ketika masuk kritikan kepada kita sebagai pelaku usaha, jadikan bahan introspeksi untuk memperbaiki kinerja dan kualitas, bukannya marah-marah. Saya memang tidak tahu kejadiannya sebenarnya seperti apa, tetapi saya rasanya lebih percaya kode blue, Kak Tasya, terus ke si Shelly. Apalagi si Shelly ini udah menjadi konten kreator, food vlogger dari zaman YouTube, bahkan sebelum TikTok ada. Jadi apa-apa nggak melulu tentang jatuh menjatuhkan bisnis orang lain. Sebenarnya cukup simpel, lakukan klarifikasi, minta maaf ya, kami masih ada kelalaian, ternyata kami kedepannya akan memperbaiki dan lebih teliti lagi. Dengan begitu aja, calon konsumen, netizen akan lebih respect. Nggak bakalan ada juga bertambah banyak orang yang ikut mengkritik, yang akhirnya apa, blunder sendiri. Bika Ambonnya CM akhirnya direview juga sama Tasya, dan kok ya pas banget bisa ada kayak gituan. Itu udah jelas-jelas nggak mungkin dimasukin sih, karena tuh nempel sama Bikanya. Sebenarnya ini kan udah rame dari pertama Kak Shelly nge-review, which is waktu Kak Shelly nge-review pun dia tuh masih baik loh, dia tetap bilang Bikanya enak, bahkan berusaha tetap makan. Kalau aku sih kalau lihat udah ada serangganya, aku udah nggak mood gitu mau makan. Tapi yang disayangkan itu lagi-lagi reaksinya, dan lagi-lagi setelah Tasya pun reaksi dari CM menurutku sangat disayangkan banget ya, sampai bawa-bawa iblis, bawa nama Tuhanku akan menghancurkanmu. Kayak buat apa? Tapi memang ada sih jenis orang kalau misalnya diserang itu nggak mau melihat ke dalam dulu, tapi langsung ngeblok dan langsung nggak bisa.
Itu nggak mungkin dari aku, tuh pasti kalian yang gini. Dan apalagi sekarang Tashy juga bisa membandingkan ya dengan Bikanya Mami Toko yang sempat ada masalah rambut di sana tapi dihandle dengan baik. Bahkan ownernya tuh minta maaf, ngasih pengganti, udah kelar, selesai, nggak panjang kemana-mana. Karena kebanyakan lah ya orang kalau beli makanan terus ada sesuatu di makanannya, selama itu bukan yang major gitu ya, selama ownernya tuh minta maaf dengan baik dan tulus, biasanya tuh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi semakin ownernya tuh marah-marah, nggak terima dan malah menyerang balik, itu kan berarti kan kayak kamu menuduh aku gitu ngasih apa-apa di makananmu gitu. Itu kan malah bikin orang marah, ya nggak sih? Guys, coba sampaikan apa yang saya sampaikan ini ke Cimehongnya langsung ya. Mungkin dia sudah blokir saya atau apapun, saya nggak tahu lah. Coba semoga apa yang saya omongan ini sampai ke Cimehongnya. Cimehong, lihat ini sudah viral kemana-mana. Cici jangan berkeras hati, Cici merasa tidak bersalah, tidak apa. Ingat loh Ci, melayani konsumen adalah bagian dari suatu pelayanan juga. Seperti yang saya sampaikan, ibarat pendeta, dia berkuar-kuar di atas khotbah, tetapi ada jemaatnya berkeluh, kesah dan segala macam kayak gitu, belum tentu pendeta itu bisa melayani jemaat itu ya. Bahkan pelayanan yang paling penting di gereja adalah seorang pendeta itu melayani jemaatnya. Demikian juga dengan Cici, yang paling penting itu adalah melayani konsumennya, bukan hanya saat belinya aja, tapi saat ada keluhan seperti ini. Alangkah baiknya Cici bilang minta maaf, merendahkan diri Ci, karena Tuhan juga menyukai orang yang merendahkan diri. Kalau perlu ganti dengan Bika Ambon yang baru, panggil orangnya, maka semua akan selesai begitu saja Ci. Daripada sekarang Cici marah-marah bawa-bawa Tuhan, itu malu Ci, kita sama-sama orang gereja ya. Pembalasan memang hak Tuhan, tapi apa Cici tahu kalau mungkin ini caranya Tuhan juga menyadarkan Cici, tapi kalau Cici terus susah seperti itu adalah bentuk suatu keegoisan dan bentuk suatu kesombongan dari Cici sendiri. Cici mungkin merasa karena jualan Cici baik-baik saja, ya bersyukur sama Tuhan dan berharap aja itu berkat dari Tuhan. Tapi belum tentu loh Ci, karena iblis pun juga bisa memberi berkat ya. Cici jangan merasa Cici sudah memberikan perpuluhan yang banyak, sudah pelayanan di gereja dengan banyak, bahkan Cici selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak Ci, belum tentu ya. Tuhan bisa melihat dari reaksi Cici, dari setiap orang ada yang komentar ke Cici. Biarin aja Ci, orang lain mau komentar apapun juga. Cukup Cici bawa dalam doa tengah malam dan selalu merendahkan diri Ci. Jangan seperti ini marah-marah terus. Ci, kita sama-sama orang gereja, saya malu loh Ci ngelihat Cici, kita sesama saudara seiman diperlakukan seperti ini, saya malu loh. Ini semua saya tidak bisa menyalahkan mereka karena sikap Cici sendiri Ci. Ya, Cici coba sadar, jangan keras hati. Cici, saya tahu Cici orang yang punya prinsip, tapi Cici juga harus tahu Ci, prinsip Cici mungkin aja salah di mata Tuhan, karena apa yang dianggap benar belum tentu benar di mata Tuhan Ci. Ya, semoga ini teguran keras juga buat Cimehong. Coba merendahkan diri, jangan sok-sokan Ci. Ya, malu lah Ci, kita sama-sama tenggelam juga Ci. Oke? Gak ngerti lagi sih ini sama konsepnya Cimehong gitu ya. Kenapa sih dia ini tuh anti kritik banget gitu loh. Ya bener memang mungkin ada ketakutan kalau misal bisnisnya hancur atau apa, tapi kan lebih baik meminta maaf dan memperbaiki ya, daripada kayak mengelak terus kayak malah memfitnah yang mereview misalnya menaruh barang-barang gitu. Padahal kan gak cuma 1-2 guys gitu loh yang mereview terus ada sesuatu gitu ya, misalnya kayak serangga ataupun kayak rambut gitu-gitulah pokoknya. Banyak yang review gitu loh. Dan bahkan ya pelanggan lamanya Cimehong ini kan sudah kayak klarifikasi, sudah kayak ngasih tahu gitu kalau memang ya ada barang misal kayak rambut gitu-gitu tuh ada. Halnya customer lama ini gitu sudah kayak sering banget beli gitu di tempatnya Cimehong, beli apapun yang dijual Cimehong karena katanya sih rasanya yang kayak pas aja gitu di lidahnya. Tapi waktu dikomplain gitu ya, waktu dikomplain kok sering banget nemuin barang-barang asing misal kayak rambut terus ada apanya gitu, atau mungkin kayak tekstur atau rasanya yang kayak berubah gitu ya, itu tuh jawabannya atau respon dari Cimehongnya itu kayak gak menyenangkan hati gitu loh guys. Padahal itu customernya loh. Udah katanya sih udah dikomplain secara personal. Dari medsos juga, kalau di medsos katanya langsung diblokir. Kalau personal itu malah kayak dimaki-maki, kayak gak enak aja gitu responnya. Dan sekarang customer lama pun kayak pada kabur gitu, nggak beli lagi ke Cimehong. Sebenarnya kesalahan dari produksi atau misalnya kesalahan dari yang namanya memproduksi barang itu pasti ada guys gitu kan. Apalagi mungkin di Cimehong kan nggak ada kayak QC mungkin ya udah kalau udah jadi ya sudah langsung di packing, nggak ada kayak pengecekan dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dikritik itu mbok ya legowo gitu loh, mbok ya legowo, oh iya terima kasih atas kritikannya, nanti diperbaiki gini-gini sambil berjalan memperbaiki gitu, membenahi dapurnya atau gimana gitu. Aduh nggak tahu sih Cimehong itu kenapa gitu loh. Padahal ya untung saja orang seperti Cimehong ini tidak menjadi orang pemerintahan. Kan kemana sempat nyalon
nyalon DPR atau apa itu kan sama anaknya. Untung kagak jadi gitu loh. Coba bayangkan orang pemerintahan seperti Cik Mehong dikritik kagak mau. Dikritik kerja kagak mau gitu loh. Cuma mau duitnya aja. Gimana coba pemerintahan kita gitu kan. Ya untung aja ini bisnisnya aja disenggol, misalnya kayak dikritik dengan kritik membangun ya, bukan kritik menjatuhkan gitu loh. Toh yang kritik juga makan kok gitu, nggak kayak jijik-jijikan banget gitu kan. Mohon maaf sih Cik Mehong kalau dengan cara Anda mengelak kayak gini ya nanti publik bakalan tahu sendiri gitu gimana sih kualitas Anda.